Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video dengan tema Geriatric Depression Scale. Dengan kasus lansia Nyonya S usia 60 tahun dengan diagnosis penyakit jantung. Nyonya S sering mengeluh sesak nafas sejak 3 hari yang lalu dan dada berdebar-debar. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan bahwa tekanan darah pasien 110/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, dan suhu badan 37 derajat Celcius. Berat badan 60 kg, tinggi badan 160 cm. Berdasarkan riwayat depresi Nyonya S, sering merasa putus asa dan pernah ingin melakukan percobaan bunuh diri dikarenakan penyakit jantungnya tak kunjung sembuh. Informed consent di sini berupa lisan yang akan kami tanyakan nanti. Kami telah menyiapkan alat dan ruangan yang dibutuhkan. Kami telah mencuci tangan dan kami siap bertemu dengan pasien. Pengkajian yang pertama, pasien normal. Pasien merasa putus asa tapi bisa menerima penyakit yang dideritanya. Pengkajian yang kedua, pasien sedang. Merasa putus asa, merasa dikucilkan oleh keluarga sampai ingin melukai diri sendiri. Pengkajian yang ketiga, pasien tinggi, ingin melakukan bunuh diri dan putus asa. Assalamualaikum, selamat pagi, Nek. Waalaikumsalam, pagi Neng. Baik, perkenalkan, nama saya Perawat Dita. Di sini saya yang bertugas dari pukul 8 hingga jam 2 siang nanti. Iya Neng. Baik, sebelumnya saya boleh melihat gelang nenek terlebih dahulu. Boleh. Baik, nama nenek siapa? Siti Hasanah, Usia nenek berapa? 60 tahun. Baik, untuk alamat nenek tinggal di mana? Jalan Ujung Berung. Baik, sesuai ya, Nek, sesuai dengan gelang pasiennya. Baik, bagaimana keadaan nenek hari ini? Alhamdulillah sehat Neng. Baik, alhamdulillah ya, Nek, sehat. Baik, tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pengkajian GDS, yaitu Geriatric Depression Scale. Nah, GDS ini yaitu disebut juga dengan pengkajian tingkat depresi. Nah, nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada nenek ya, Nek. Sekitar 15 pertanyaan. Nanti nenek bisa menjawab pertanyaan saya secara respon atau tidak ya, Nek? Iya Neng. Baik, kalau begitu untuk waktunya sekitar 15-20 menit. Apakah nenek bersedia? Bersedia Neng. Baik, kalau bersedia, jadi data ini saya akan rahasiakan ya, Nek. Dan kami akan memberikan data ini kepada orang-orang yang nenek izinkan. Iya. Baik, kalau begitu saya akan menutup tirainya terlebih dahulu untuk menjaga privasi nenek. Silahkan Neng. Baik. Setelah itu ada yang ingin ditanyakan, Nek? Tidak Neng. Baik, sudah jelas ya, Nek. Mari sebelum melakukan pengkajian, mari ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja ke pertanyaan pertama ya, Nek. Apakah nenek sebenarnya puas dengan kehidupan nenek? Tidak Neng. Baik. Apakah nenek meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kesenangan nenek? Iya Neng. Mungkin karena sudah pensiun ya, Nek, jadi nenek mengurangi aktivitas fisik nenek. Apakah nenek merasa kehidupan nenek kosong? Tidak Neng. Apakah nenek sering merasakan bosan? Iya Neng. Selanjutnya ya, Nek, pertanyaan kelima. Apakah nenek mempunyai semangat yang baik setiap saat? Iya Neng. Semangat seperti apa yang selalu nenek rasakan setiap hari? Dukungan dari anak-anak Neng yang buat nenek semangat, jadi semangat buat sembuh. Oke, baik ya, Nek. Apakah nenek merasa sesuatu yang buruk akan terjadi pada nenek? Tidak Neng. Mengapa begitu, Nek? Karena nenek selalu berusaha dan berdoa untuk kesembuhan ibu.
Apakah nenek merasa bahagia untuk sebagian besar hidup nenek? Iya, Neng. Apakah nenek merasa tidak berdaya? Tidak, Neng. Apakah nenek lebih sering di rumah daripada pergi keluar dan mengerjakan sesuatu hal yang baru? Iya, Neng. Apakah nenek merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan kebanyakan orang? Tidak, Neng. Apakah nenek pikir bahwa kehidupan nenek sekarang menyenangkan? Tidak, Neng. Apakah nenek merasa tidak berharga seperti perasaan nenek saat ini? Tidak, Neng. Pertanyaan ke-13 ya, Nek. Apakah nenek merasa penuh semangat? Iya, Neng. Bagus ya, Nek. Nenek harus berdoa serta berusaha. Jangan lupa untuk semangat, untuk sembuh ya, untuk keluarga dan anak-anak nenek. Iya, Neng. Pertanyaan selanjutnya, apakah nenek merasa bahwa keadaan nenek tidak ada harapan? Tidak, Neng. Baik. Pertanyaan terakhir ya, Nek. Apakah nenek pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada nenek? Tidak, Neng. Baik ya, Nek. Pengkajian GDS ini pada pagi hari ini telah selesai ya. Bagaimana setelah dilakukan pengkajian? Apakah nenek merasakan lebih baik? Iya, Nenek merasakannya lebih baik, Neng. Alhamdulillah ya, Nek. Apakah saya akan bacakan hasilnya untuk nenek? Iya, Neng. Akan menjelaskan mengenai skala penilaian pada GDS ini. Nah, berikut jika nenek berada di rentan 0,4, maka skala depresi nenek itu normal ya, Nek. Dan apabila rentan 5 hingga 9, maka rentan tersebut yaitu nenek kemungkinan mengalami depresi. Dan untuk skala rentan 10 hingga lebih, maka dianggap nenek mengalami depresi berat ya, Nek. Dari hasil analisis saya bahwa nenek berada di skala 4 yang menunjukkan kondisi nenek yaitu normal ya, Nek. Tetapi jika nenek membutuhkan kami siap untuk membantu nenek. Iya, Neng. Saya akan menghubungi Neng jika saya ingin berkonsultasi. Baik, ya, Nek. Pengkajian sudah selesai pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan hamdalah terlebih dahulu ya, Alhamdulillah. Baik, saya permisi meninggalkan tempat ini ya, Nek. Jika butuh sesuatu, bisa panggil saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang, Nek. Waalaikumsalam, siang, Sus. Perkenalkan, saya Suster Aulia yang berjaga di ruangan ini dari pukul 8 hingga pukul 12 siang. Kalau boleh tahu nama nenek siapa? Rosita, Umur nenek berapa? 60 tahun. Tanggal lahirnya berapa, Nek? 19 April 1961. Saya lihat dulu ya kalau identitasnya. Baik, betul ya, Nek. Bagaimana perasaan nenek hari ini? Alhamdulillah baik, cuman hanya sedikit bosan aja, Sus. Oh, baik. Kalau begitu, kedatangan saya hari ini adalah tujuannya untuk melakukan pengkajian dengan instrumen GDS atau Geriatric Depression Scale. Nanti saya akan menanyakan 15 pertanyaan kepada nenek. Nenek tinggal jawab ya atau tidak saja. Apakah nenek bersedia? Bersedia, Sus. Baik, kita kontak waktu dulu ya, Nek. Waktunya kurang lebih 10 menit. Bagaimana? Boleh. Baik, kita mulai sekarang ya, Nek. Pertanyaan yang pertama, apakah nenek puas dengan kehidupan nenek? Iya, puas. Lalu, apakah nenek pernah mengurangi kegiatan atau minat dan hobi nenek? Tidak. Tidak. Baik. Apakah nenek merasa kehidupan nenek terasa kosong? Iya. Lalu, apakah nenek sering merasa bosan? Iya, Sus. Ya. Apakah nenek masih memiliki semangat hidup? Tidak. Tidak. Apakah nenek takut terjadi sesuatu yang buruk akan terjadi pada nenek? Tidak. Lalu, apakah nenek merasa bahagia untuk sebagian besar hidup nenek? Iya. Lalu, pertanyaan ke-8, apakah nenek sering merasa tidak berdaya? Tidak. Lalu, apakah nenek lebih suka tinggal di rumah atau memilih pergi keluar untuk mengerjakan sesuatu hal yang baru? Iya, lebih suka tinggal di rumah. Lalu, apakah nenek merasa mempunyai banyak masalah daya ingat dibandingkan dengan orang lain? Tidak. Pertanyaan ke-11 ya, Nek. Apakah nenek berpikir hidup nenek sekarang menyenangkan? Tidak, Sus. Apakah nenek merasa tidak berharga di dunia ini?
Tidak, Sus. Apakah nenek merasa penuh semangat? Tidak. Apakah nenek berpikir hidup nenek sekarang menyenangkan? Tidak, Sus. Apakah nenek merasa tidak berharga di dunia ini? Tidak, Sus. Apakah nenek merasa penuh semangat? Tidak. Apakah nenek merasa keadaannya tidak ada harapan? Iya. Baik, pertanyaan yang terakhir ya, Nek. Apakah nenek merasa bahwa hidup nenek lebih buruk daripada hidup orang lain? Iya, Sus. Baik. Nek, pertanyaannya sudah selesai ya, Nek. Bagaimana perasaan nenek sekarang? Sedikit lebih baik. Apakah ada yang ingin nenek tanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, karena pengkajian sudah selesai ya, Nek. Saya izin pamit kembali ke ruangan perawat. Apabila nenek memerlukan bantuan saya, nenek tinggal panggil saya saja. Iya, Sus. Baik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Sus. Ya, sama-sama, Nek. Selamat pagi, Nek. Pagi, Sus. Apakah benar ini dengan Nenek Anissa? Benar. Boleh saya lihat gelangnya? Baik, datanya benar ya. Nek, perkenalkan, saya perawat Bila. Di sini saya yang menjaga dari pagi sampai siang. Saya datang ke sini ingin melakukan pemeriksaan penilaian depresi pada nenek ya dengan instrumen GDS atau Geriatric Depression Scale. Apakah nenek bersedia? Bersedia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa apakah nenek menderita depresi atau tidak ya, Nek ya. Nanti saya akan menanyakan 15 pertanyaan pada nenek. Nenek cukup jawab ya atau tidak ya. Sebelum tindakan dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, Sus. Baik, saya langsung tanyakan ya. Pertanyaan pertama, apakah nenek sebenarnya puas dengan kehidupan nenek? Tidak. Tidak. Pertanyaan kedua, apakah nenek telah meninggalkan banyak kegiatan dan minat atau kesenangan nenek? Iya, Sus. Pertanyaan ketiga, apakah nenek merasa kehidupan nenek kosong? Tidak, Sus. Pertanyaan keempat, apakah nenek sering merasa bosan? Iya, Sus. Merasa bosan. Pertanyaan kelima, apakah nenek mempunyai semangat yang baik? Tidak. Pertanyaan keenam, apakah nenek merasa takut sesuatu yang buruk akan terjadi? Iya, Sus. Pertanyaan ketujuh, apakah nenek merasa bahagia untuk sebagian besar hidup nenek? Iya, Sus. Pertanyaan kedelapan, apakah nenek merasa sering tidak berdaya? Iya, Sus. Pertanyaan kesembilan, apakah nenek lebih sering di rumah daripada pergi keluar? Iya, Sus. Pertanyaan ke-10, apakah nenek merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat nenek? Iya, Sus. Pertanyaan ke-11, apakah nenek pikir bahwa kehidupan nenek sekarang menyenangkan? Tidak, Sus. Pertanyaan ke-12, apakah nenek merasa tidak berharga seperti perasaan nenek saat ini? Iya, Sus. Pertanyaan ke-13, apakah nenek merasa penuh semangat? Tidak. Yang ke-14, apakah nenek merasa bahwa keadaan nenek tidak ada harapan? Iya, Sus. Dan yang terakhir, apakah nenek pikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada nenek? Tidak, Sus. Baik, Bu, sudah selesai ya pengkajiannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya kaji? Perasaan saya lebih baik. Lebih baik. Baik, Bu, sebelum saya membaca hasilnya, saya akan menjelaskan nilai-nilainya ya. Ya. Jika nilai pengkajiannya 0 sampai 4, berarti Ibu normal. Jika 5 sampai 8, Ibu mengalami depresi tengah. Jika 9 sampai 11, Ibu mengalami depresi sedang. Dan jika 12 sampai 15, Ibu mengalami depresi berat. Baik, Nek, dari pengkajian yang telah saya kaji, Nenek mengalami depresi berat ya, Nek ya. Saya sarankan agar Nenek itu jangan terlalu banyak pikiran. Baik, Sus. Bila Nenek perlu berkonsultasi, kami akan sangat siap untuk membantu ya. Baik, Sus. Baik, Nek, sekarang kita cukupkan pengkajiannya. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Saya tinggal dulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.